Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Yasviati Jana. Saya absen 35 serta dari kelas 101. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai sistem komputer yang merupakan bab 4 dari pelajaran informatika kelas 10. Oke, jadi sebelum lebih lanjut kita mengenal tentang sistem komputer, kita harus mengetahui apa sih pengertian komputer itu. Nah, jadi bisa kita lihat di layar, pengertian komputer itu secara umum, komputer adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengolah data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik itu berupa gambar, teks, suara, maupun video. Nah, selanjutnya sistem komputer itu ada tiga. Yang pertama itu ada perangkat keras atau hardware. Nah, perangkat keras atau hardware adalah komponen fisik pada komputer yang dapat disentuh, dapat dilihat, atau dipindahkan. Contoh perangkat keras adalah mouse, hard disk, prosesor, RAM, printer, scanner, dan lain sebagainya. Dan yang kedua itu ada perangkat lunak atau software. Program pengertiannya adalah program dalam aplikasi yang membuat komputer dapat menjalankan tugas. Contoh perangkat lunak adalah sistem operasi, aplikasi atau app, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada pengguna, adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. Selanjutnya adalah jenis-jenis komputer. Jenis-jenis komputer itu ada 6 ya teman-teman. Yang pertama adalah mikrokomputer atau komputer mikro. Merupakan komputer yang lebih kecil dari komputer lain. Contohnya adalah tablet, telepon pintar, ultrabook, dan lain sebagainya. Dan kedua adalah komputer personal atau PC. Memiliki ukuran yang lebih besar dari komputer mikro dan memiliki kemampuan penyimpanan dan pengolahan data yang lebih besar dibandingkan dengan komputer mikro yang dibuat untuk penggunaan personal. Yang ketiga ada mini PC atau peralihan dari komputer personal ke komputer mini yang biasanya dipakai di industri. Yang ketiga ada mini komputer. Mini komputer merupakan komputer yang memiliki bentuk dan kapasitas memori lebih besar dari mini PC. Yang ke berapa ya ini? Satu, 2, 3. Yang kelima ada komputer mainframe, berukuran lebih besar dibandingkan dengan komputer dan biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar sebagai server atau peladen. Yang terakhir atau yang keenam itu ada superkomputer, memiliki kemampuan untuk melakukan triliunan perintah atau instruksi per detik yang dapat dihitung dalam flops. Pengguna superkomputer biasanya perusahaan-perusahaan besar seperti NASA. Selanjutnya adalah interaksi manusia dengan komputer. Interaksi pertama manusia dengan komputer itu yang pertama adalah berbasis GUI atau Graphical User Interface, merupakan antarmuka yang menggunakan menu grafis untuk memudahkan pengguna berinteraksi dengan komputer. Yang kedua ada antarmuka berbasis perintah atau Command Line Interface atau CLI. Merupakan sistem operasi berbasis CLI merupakan tipe antarmuka melalui teks terminal. Yang ketiga, melalui suara atau audio. Merupakan antarmuka menggunakan suara memungkinkan pengguna mengucapkan sesuatu dan hasilnya akan direkam dalam bentuk format audio. Yang keempat, itu ada melalui gambar atau video. Menggunakan gambar hanya dimungkinkan jika perangkat keras menyediakan kamera. Kamera akan merekam gambar dan menyimpannya dalam format video. Yang kelima adalah melalui berbagai piranti masukan lainnya. Selain melalui perangkat lunak, pengguna dapat berinteraksi langsung ke komputer melalui piranti masukan atau keyboard. Contohnya ada keyboard, joystick, mouse, touchpad, layar sentuh, keyboard virtual, dan lain-lain. Selanjutnya adalah kolaborasi dalam sistem komputer.
Kolaborasi adalah interaksi dan kerjasama antara perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan perangkat manusia atau brainware. Di dalam sebuah sistem komputer, perangkat keras berkolaborasi dengan perangkat lunak, aplikasi, atau piranti lain melalui sistem operasi. Sistem operasi pun berkolaborasi dengan aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna. Kolaborasi itu menghasilkan sebuah sistem komputasi yang akan bermanfaat bagi pengguna, bahwa dalam sistem komputer sehari-hari, dalam sistem komputer terjadi interaksi dan kolaborasi. Ini dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti software yang digunakan di sebuah toko, warnet, kantor, rumah sakit, dan sebagainya. Contoh lainnya adalah pembeli ketika membeli laptop baru dan akan membuat laporan di dalamnya, perlu menginstal sistem operasi terlebih dahulu sebelum aplikasi pengolah kata. Hal ini menunjukkan bahwa kedua software di atas saling bekerja sama satu sama lainnya. Sebuah software bergantung pada software lainnya. Nah, selanjutnya ada sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengelola kinerja komputer termasuk Windows, Mac OS, dan Linux. Fungsi dari sistem operasi itu ada banyak dan beberapa di antaranya adalah untuk mengendalikan input dan output, menangani interupsi dan kesalahan, mengelola prosesor, mengelola keamanan, mengelola memori, serta mengelola file. Selanjutnya ada multitasking. Multitasking itu salah satu fungsi di sistem operasi. Untuk memperjelas multitasking yaitu mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus, misalnya sambil merajut, nonton TV, bahkan sesekali menengok HP. Seperti dijelaskan di atas, salah satu fungsi sistem operasi ialah menangani multitasking. Sistem operasi tidak menangani multitasking seperti manusia karena komputer hanya mempunyai satu prosesor dan prosesor itu yang menjalankan program. Bisa lihat aktivitas mesin super konseptual tentang bagaimana CPU menjalankan program dengan langkah sangat rinci. Dalam operasi dapat melakukan multitasking dengan menjalankan algoritma round robin atau RR. Selanjutnya adalah cara kerja sistem komputer. Yang pertama adalah ada input, data dimasukkan ke dalam komputer melalui perangkat input seperti keyboard atau mouse. Yang kedua ada output, hasil dari pemrosesan data ditampilkan di monitor atau di perangkat lain. Keempat, ada proses, CPU memproses data yang dimasukkan. Dan yang terakhir adalah penyimpanan. Data bisa disimpan di hard drive atau media penyimpanan lain untuk digunakan nanti. Nah, itu tadi teman-teman beberapa sedikit cuplikan mengenai materi bab 4 sistem komputer yang dapat saya presentasikan kali ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.